Suasana malam di kampung Selojati terasa aneh. Angin sejuk yang biasanya menenangkan, kini berhembus dingin dan menusuk. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong tak henti-henti sejak maghrib tadi. Entah kenapa, penduduk kampung mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Kampung Selojati, sebuah dusun kecil di lereng Gunung Sindoro, biasanya damai. Tapi sudah beberapa minggu ini, warga mulai kehilangan uang secara misterius. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah lenyap dari rumah mereka tanpa jejak, tanpa pencurian yang terlihat. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga. Di balai desa, wajah-wajah cemas memenuhi ruangan. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah tidak bisa diam. Ini bukan pencuri biasa. Kita semua tahu, ada sesuatu yang gaib sedang mengintai kampung kita. Bisik-bisik mulai terdengar. Nama yang selama ini hanya disebut dalam cerita rakyat. Mulai muncul ke permukaan, babi ngepet. Dulu, waktu saya kecil, lanjut Pak Lurah, kakek saya pernah cerita. Kalau di malam-malam tertentu, akan muncul babi hitam besar. Bukan babi biasa. Dia berkeliaran, mengincar rumah-rumah untuk mencuri uang. Dan di suatu tempat, ada orang yang duduk bertapa, telanjang, menahan napas. Jika ritual terganggu, dia bisa terbakar hidup-hidup. Warga memutuskan untuk berjaga malam. Giliran dibuat. Anjing-anjing peliharaan dikerahkan. Semua pintu dikunci rapat. Tidak ada yang mau menjadi korban berikutnya. Malam itu, giliran jaga dipegang oleh Pak Widodo, Mas Damar, dan beberapa pemuda. Mereka duduk di gardu, membawa senter dan bambu runcing. Sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara gemerisik dari arah kebun pisang di belakang rumah Bu Karmi. Itu apa?" bisik Damar sambil menunjuk ke semak. Tiba-tiba muncul sesosok binatang besar. Hitam legam, bulunya berdiri, matanya merah menyala. Seekor babi, tapi bukan babi biasa. Tubuhnya gemuk tak wajar, gerakannya cepat dan lincah. Babi itu menatap mereka sekilas, lalu lari secepat kilat. Teriakan menggema, warga terbangun. Mereka mengejar si babi dengan membawa obor, tapi babi itu lenyap, menghilang di tikungan jalan yang buntu. Aneh, jalan ini buntu, tapi dia hilang kemana? Yang lebih aneh lagi, keesokan paginya, Mas Seno, tetangga yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, pingsan di halaman rumahnya. Tubuhnya gosong sebagian, napasnya tersengal. Di dalam rumahnya ditemukan baskom berisi air bunga dan kemenyan yang masih mengapul. Rumor langsung merebak. Mas Sino diduga melakukan pesugihan babi ngepet. Tapi karena belum ada bukti kuat, warga hanya bisa berbisik-bisik. Dan Mas Sino tak pernah keluar rumah lagi setelah itu. Namun kehilangan uang masih terus terjadi. Bahkan semakin parah. Orang-orang mulai kehilangan barang berharga. Emas, perhiasan, dompet, bahkan celangan anak-anak. Warga mulai gelisah dan takut keluar malam. Banyak yang percaya babi ngepet masih berkeliaran. Akhirnya, mereka memanggil seorang dukun dari desa sebelah, Mbah Raji, seorang paranormal tua yang dikenal mampu melihat yang tak kasat mata. Mbah Raji datang malam hari. Dengan dupa dan mata tertutup, ia mulai membaca mantra. Tadi malam, babi itu masuk ke rumah yang berada di sebelah sumur tua. Rumah kosong yang katanya tidak ditinggal siapa-siapa. Warga terperangah. Rumah yang dimaksud adalah rumah Pak Purwo, yang katanya pergi merantau tapi diam-diam sering terlihat pulang. Diam-diam saat malam, mereka mendobrak rumah itu malam harinya. Tapi rumah itu kosong, hanya ada satu kamar yang terkunci. Saat pintu didobrak,
terlihat seseorang sedang duduk bersila di atas lantai. Telanjang, matanya tertutup. Tubuhnya bergetar hebat. Di dekatnya, ada botol minyak zaitun dan bunga 7 rupa. Mbah Raji langsung berseru, "Jangan ganggu. Kalau tersentuh, tubuhnya bisa terbakar." Namun terlambat. Salah satu pemuda, Fajar, tersandung dan tanpa sengaja menyenggol tubuh orang itu. Sekejap duar, api menyala di tubuh orang itu. Dia menjerit histeris. Dagingnya melepuh. Seluruh ruangan dipenuhi bau daging terbakar. Sosok itu ternyata benar adalah Pak Purwo. Setelah kejadian itu, banyak warga histeris. Beberapa muntah karena tak kuat melihat kejadian tersebut. Mbah Raji menaburkan garam dan air kelapa ke sekitar rumah, mencoba menetralisir energi jahat yang tersisa. Tapi sebelum pergi, dia berkata, itu bukan satu-satunya. Pesugihan babi ngepet jarang dilakukan sendiri. Pasti ada pasangannya. Entah siapa, entah di mana. Keesokan harinya, rumah Bu Karmi terbakar tanpa sebab. Di dalamnya ditemukan sesajen, buku primbon, dan beberapa uang yang terbakar separuh. Bu Karmi sendiri hilang, tak ditemukan hingga hari ini. Setelah 2 insiden itu, kampung Selojati kembali tenang. Tapi ketenangan itu tidak pernah sama seperti dulu. Banyak warga pindah. Banyak yang tidak mau membicarakan kejadian itu lagi. Di malam-malam tertentu, beberapa orang masih mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat. Anjing menggonggong. Dan di angin malam yang dingin, terdengar suara geraman pelan. Dirhaha.